Halo Libra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu dengan judul tanda-tanda kamu akan kaya. Kira-kira tanda-tandanya seperti apa? Kita tarik energi dari pesan semesta ya, intuisi yang diberikan oleh semesta. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi silakan ya, kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini tuh ya, PRWA 085243062660. silakan chat aja ya, personal readingnya berbiaya. Ada paket-paketannya ya, sesuaikan dengan budget kalian, kemampuan kalian. Kalau kalian ingin buka aura silakan, pembersihan energi negatif silakan. Energi negatif berasal dari magic atau dari traumatik masa lalu ya, atau kalian sedang dealing dengan orang toksik, itu bisa mengacaukan aura kamu ya, menggelapkan aura kamu. Jadi itu adalah energi negatif yang merusak aura ya. Dia harus adakan pembersihan energi, tapi dicek dulu apakah aura kamu itu terlihat gelap karena karakter kamu sendiri, ataukah karena sifat kamu sendiri ya, ataukah kamu terhubung dengan orang toksik, ataukah kamu trauma dengan masa lalu kamu yang pahit yang belum bisa kamu lupakan ya. Ini adalah pembacaan umum, bisa resonate bisa enggak, tidak tergantung pada gender, bisa vice versa, bisa laki-laki bisa perempuan. Tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi. Serahkan semuanya kepada Ilahi Rabbi ya, kita aminkan yang baik-baiknya, karena kata-kata adalah doa, maka kita harus afirmasikan dan aminkan yang baik-baiknya. Semoga terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menarik energi kalian yang memiliki tanda-tanda akan kaya, bisa menerima petunjuk dari semesta kita melalui kartu dan intuisi saya salurkan ke kalian ya, semoga terijabah. Ini adalah timeless reading ya, berlaku kapan aja kamu menonton. Semoga ini berlaku kepada kamu. Oke, di sini kalau dari kartu tarot kita lihat Five of Cups, lalu ada Nine of Wands, Seven of Swords, Heart to Heart Conversation, Wedding, Very Soon. Tanda-tanda kamu akan kaya ya Libra. Ketika kamu sudah kecewa dengan sesuatu yang sangat merugikan diri kamu sendiri ya, mungkin dalam hubungan kamu dengan seseorang tuh kamu masih menginginkan hubungan itu, tetapi dianya menghindar, atau memang hubungan ini terlibat cinta segitiga, jadi nggak bisa gitu ya. Dia tidak mengindahkan hubungan kalian, padahal dia sendiri yang mengajak kamu ya, dia memulai hubungan ini. Ketika kamu udah cinta-cintanya ya, malah dia yang cuekin kamu. Di sini stres, depresi ya, kamu butuh bantuan ya, dan memang kamu harus mengalami itu supaya kamu tuh sadar, supaya kamu tuh bangkit, supaya kamu tuh sudah mawas diri, kamu belajar dari pengalaman
supaya kamu ke depan tidak lagi mudah mempercayai orang lain gitu ya. Jadi tanda-tanda kamu akan kaya itu kamu udah kecewa parah gitu. Atau mungkin kamu pernah berdealing atau kerjasama dengan seseorang, tetapi di sini orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Ada beberapa juga mungkin dia seseorang meminjamkan uang kepada kamu, tetapi tidak dikembalikan. Ketika kamu mengejar, kamu membutuhkan bantuan, dia malah cuekin, tidak mau memberikan apa yang kamu butuhkan gitu ya. Dan ini tuh bukan kecil ya, besar. Nilai pinjaman dia itu besar banget ya. Dan kamu itu selalu baik sama orang, tetapi orang yang kamu bantu itu tidak menghargai kamu ya. Ketika kamu butuhkan bantuan mereka tuh, mereka udah menjauh dari kamu gitu di sini. Nah, disitulah tanda-tanda kamu akan kaya. Lalu di sini kita lihat, kamu di sini ketika kamu mendapatkan tanda-tanda akan kaya, akan sukses, ketika kamu sudah mawas diri, kamu sudah membentengi diri ya, dan kamu tidak lagi mau membiarkan diri kamu itu dihianati, dimanfaatin ya, atau diperlakukan gak adil. Kamu udah punya benteng yang kuat di sini. Kamu udah memproteksi diri, punya tameng ya, tameng diri. Jadi udah gak mudah lagi terprovokasi, udah gak mudah lagi dimanipulasi ya. Itu kamu sudah jadi pribadi yang kuat di sini. Kalau dari Seven of Swords kita lihat tanda-tanda kamu akan kaya, yaitu ketika kamu memikul banyak beban. Kamu mau maju dengan diri kamu sendiri, membawa beban kamu sendiri, tetapi di belakang kamu juga masih ada beban yang harus kamu pertanggungjawabkan gitu ya. Mungkin kamu punya beban tanggung jawab anak, orang tua, saudara gitu. Jadi di tengah-tengah kamu sedang memikul beban berat di diri kamu juga sendiri aja nggak mampu, kamu harus bertanggung jawab terhadap orang-orang terdekat kamu ini, keluarga ya. Kamu diberi beban yang sangat berat ya. Dan ketika kamu tuh selalu digerogoti oleh orang-orang manipulatif, oleh orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang bertopeng ya. Tapi karena di sini kamu sudah belajar dari pengalaman ya, jadi kamu tuh udah bisa mendeteksi, bisa melihat dan menilai. Jadi kamu sudah mudahlah berpaling dan tidak lagi kasihan gitu ya, karena kamu nih baik banget, penyayang, jiwa penyayang tinggi alias empati ya. Makanya di sini kamu mencoba untuk fokus ke diri dan keluarga kamu dulu gitu ya. Jika walaupun kamu membantu sesama, kamu lihat-lihat lagi gitu ya. Atau ketika pasangan kamu atau pacar kamu meminta bantuan, tidak lagi seenaknya seperti kemarin, karena kamu sudah melihat sikapnya yang tidak menghargai
nilai baik kamu gitu ya. Jadi kamu dikejar-kejar sama orang-orang yang bertopeng, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang jiwanya hianat. Ketika kamu sedang ramai digerogoti oleh orang-orang tersebut, disitulah tanda-tanda kamu akan kaya. Jadi perhatikan ya, kenapa ya kok banyak yang mendekat ke saya ini. Kalau saya lihat secara insting, mereka ini kok nggak jujur, mereka ini kok tertutup, ada yang bertopeng ya, mereka ini kok membebani saya energinya. Nah itu tuh kebanyakan. Kalau beberapa lebih dari 2 bahkan 5-7 orang yang sedang dealing dengan kamu ini terasa energinya manipulatif, ada yang energinya tertutup, bertopeng, energinya ingin memanfaatkan. Nah itu tuh ya, secara bersamaan mereka ada di dekat kamu. Nah itu tanda-tandanya kamu akan kaya ya. Kemudian lihat di sini, tanda-tanda kamu akan kaya itu ketika kamu menikah ya, atau kamu yang sudah menikah ya, dan rumah tangga kamu ini semakin harmonis aja gitu. Pasangan kamu ini terlihat cuek tetapi peduli gitu ya. Kalau kamu mencari cinta ya, setelah kamu menikah baru kamu menemukan kekayaan ya. Ketika kamu menemukan jodoh kamu ya, atau kamu mendapat lamaran dari seseorang yang terpandang, seseorang yang memiliki taraf hidup tinggi, atau seseorang yang pengusaha gitu, pebisnis ya. Di situ tanda-tanda kamu akan kaya karena kamu disupport secara mental, spiritual maupun secara keuangan oleh pasangan kamu ini. Jadi kamu bisa tersupport di sini untuk mencapai kesuksesan kamu gitu ya. Lalu di Verusun, tanda-tanda kamu akan kaya di sini ketika kamu tuh bisa tersenyum lepas gitu, nggak lagi kaku, nggak lagi terbebani, nggak lagi tersenyum paksa, tersenyum karena terpaksa, nggak lagi. Jadi segalanya tuh kamu rasa ringan aja. Apa-apa yang kamu jalani itu kamu penuh dengan energi yang ringan. Kamu membawa ringan aja, nggak membawa berat lagi, nggak semelankolis lagi kayak dulu, nggak kebaperan, nggak dramatis lagi gitu. Energi kamu udah ringan banget, udah legowo, udah menyerahkan semuanya kepada ilahi dan kamu ngalir aja gitu ya. Mari kita cari tahu melalui ada sekitar 200 kata di sini di tas ini ya. Saya akan pilih salah satu bantuan kata yang menandakan tanda-tanda kamu akan kaya. Sini ada misteri, di sini ada stagnan, di sini ada pelangi. Oke, kalau kita tarik dari misteri, tanda-tanda kamu akan kaya ketika kamu menemukan hal-hal yang mistik ya, atau kamu berdealing dengan orang yang misterius, tertutup ya. Ketika kamu tuh terhubung dengan seseorang ya, kamu ngerasa ih orang ini kok tertutup banget, oh ih orang ini kok misterius banget sih gitu.
tapi kok kenapa saya harus fokus, pikiran saya terfokus ke dia terus, memikirkan dia terus. Nah, beberapa dari kalian, karena kalian tuh di magic karena apa? Karena dia ingin menguasai kamu atau memanfaatkan kamu gitu. Ada juga mungkin kamu mendengar suara-suara aneh di rumah kamu, di tempat-tempat tertentu ya, yang misterius gitu ya. Mungkin kamu menemukan hal-hal gaib ya, gitu, kejadian-kejadian yang misterius gitu. Nah, itu tuh tanda-tanda akan kaya, kamu akan kaya gitu ya. Seperti kamu, intuisi kamu makin tajam dan kamu itu sering mendeteksi hal-hal mistis. Nah, di situ tuh tanda-tanda kamu akan kaya. Mungkin ini juga leluhur kamu membantu kamu gitu. Jadi kamu sering mendapatkan bisikan-bisikan dari gaib, petunjuk-petunjuk gaib melalui mimpi atau melalui bisikan secara langsung gitu, atau hal-hal yang mistis sering terjadi kepada kamu gitu ya. Itu tanda-tanda kamu akan kayak stagnan. Ketika kamu menemukan stagnansi dalam hal cinta, karir maupun keuangan, mentok full satu kaligus terjadi kepada kamu. Stagnansi itu dalam 3 hal sekaligus, karir, cinta, dan keuangan tuh kayak stagnan gitu. Kamu menemukan kebuntuan, tetapi di sini kamu tuh untungnya cepat sadar gitu. Kamu cepat sadar dan kamu, karena kamu di sini sudah di sini spiritual juga, secara spiritual juga kamu semakin tinggi gitu. Makanya ya kamu berkat dari semua kekecewaan ya, pengkhianatan yang kamu alami ya, kamu kayak apa ya, sadar bahwa kamu harus mendekatkan diri kepada Ilahi supaya kamu bisa melindungi diri kamu. Nah, dengan meningkatnya spiritualitas kamu ya, maka di sini kamu mampu menghadapi berbagai rintangan dan tantangan apapun dalam hidup kamu. Seberat apapun itu kamu bisa menyelesaikan, karena kamu berpikir bahwa segalanya tuh pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah tuh pasti ada penyelesaiannya, setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Makanya di sini kamu mampu keluar dari masa stagnansi ini ya. Ketika kamu berhasil keluar dari masa stagnan ini ya, maka kamu akan melihat pelangi gitu. Kalau kamu sering melihat pelangi atau warna-warni, atau kamu tiba-tiba suka sama pakaian yang berwarna-warni ya, atau kamu sering melihat orang memakai baju berwarna pelangi ya, atau kamu melihat pelangi langsung, nah itu tuh langsung baca alhamdulillah ya, baca doa bersyukur ya. Atau kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak pelangi berwarna-warni gitu, karena kamu bahagia sudah lepas dari masa-masa yang paling buruk dalam hidup kamu. Jadi kamu mampu menatap pelangi di masa depan gitu. Ketika kamu sudah mulai terarah ke situ, ke pemikiran-pemikiran yang cemerlang ya, maka itulah tanda-tanda kamu akan kaya. Mari kita lihat dari, kita balik ya kartunya. Ada langit, ada kepo, ada gelisah. Nah, pelangi tadi berarti dengan langit ya, langit berarti tentang harapan ya, sesuatu yang jauh di sana, kamu menatap jauh ke depan gitu. Ketika kamu, tanda-tanda kamu akan kayak itu ketika kamu sudah mau menatap ke depan ya,
gitu. Kamu sudah mampu melihat jauh ke depan, ya, berpikir yang ya tinggi banget gitu, ya. Semakin tinggi kamu ya kamu berpikir bahwa apapun cobaan dalam hidup kamu, ya, itu adalah apa ya, cara kamu untuk naik ke level selanjutnya. Jadi kamu tuh semakin hari kamu semakin kalau langit, ya, langit itu kan berhubungan dengan yang maha tinggi gitu, ya. Jadi spiritual kamu semakin tinggi, pemikiran juga semakin tinggi, semakin jauh ke depan, ya, semakin positif, ya. Kalau tiba-tiba kamu jalan, ya, terus kamu sering tiba-tiba kamu ke-trigger aja tuh, secara refleks kamu sering melihat ke langit, kamu ngelihat awan, ya, yang bentuknya lucu-lucu, aneh-aneh, ya. Tapi tuh ketika kamu lihat langit tuh pikiran kamu tercerahkan, hati kamu senang, dan beberapa kali tanpa sengaja kamu sering melihat ke langit gitu. Itu tuh kayak semesta sedang memanggil kamu, menyapa kamu, hei, kamu tuh akan sukses gitu, ya. Tapi ini dalam keadaan tidak sengaja, ya, bukan karena kamu yang sendiri menoleh ke atas, bukan, tapi dalam tidak sengaja, tanpa sadar kamu tuh sering aja tuh tiba-tiba ngelihat aja ke langit, dan kamu ngelihat ada sesuatu yang unik di sana, mungkin bentuk awan, ya. Awan kan gitu, kadang berbentuk manusia lah, berbentuk ikan lah, bunga lah, macam-macam. Kamu melihat pemandangan yang indah atau aneh di sana, berarti itulah tanda-tanda kamu akan sukses, dan pemikiran kamu, spiritual kamu semakin tinggi, ya, kamu semakin dekat dengan ilahi Rabbi. Nah, tanda-tanda harapan kamu itu akan terwujud gitu, alias tanda-tanda kamu akan kaya. Kepo berarti tanda-tanda kamu akan kaya, ya. Kita tarik dari kepo, kamu tuh nggak berhenti untuk mencari tahu sesuatu yang belum kamu tahu gitu. Kepo, ya, kepo hal-hal yang positif, hal-hal yang berkembang, hal-hal yang membuat kamu sukses. Kamu mungkin rajin membaca, rajin menonton berita, menyimak berita, ya. Ya, kalau kamu berdiri dengan seseorang tuh kamu harus mencari tahu tentang dia dulu, ya. Kalau kamu menjalin kerjasama dengan seseorang itu kamu mencari tahu dia dulu sedetail mungkin sebelum kamu percaya kepada orang tersebut gitu, ya. Kamu energinya tuh kepo. Jadi tanda-tanda kamu akan kaya itu ketika kamu tuh selalu kepo ke hal-hal yang positif, hal-hal yang berkembang, hal-hal yang mensupport kamu untuk sukses gitu. Dalam ilmu, dalam agama, ya, dalam hubungan kamu dengan orang lain, dalam orang-orang yang pantas kamu percaya atau enggak gitu. Kamu harus kepo gitu. Kalau kamu sudah kuat keinginan tahuan kamu terhadap berbagai hal, nah itu tuh tanda-tanda kamu akan sukses, apalagi dalam mencari ilmu, memperluas wawasan, ya. Gelisah di sini, ketika kamu tuh gelisah, tiba-tiba sering ngerasa gelisah yang gak jelas, ya, itu tanda-tanda kamu akan kaya, ya. Jadi gelisahnya tuh gelisah yang ini, kayak kamu gak tenang kalau kamu itu mendapatkan satu informasi yang gak jelas gitu.
kamu harus mencari tahu sampai kamu mendapatkan informasinya secara sempurna gitu ya. Atau kamu sering gelisah karena apa ya, apabila sesuatu yang masih belum selesai kamu kerjakan, itu kamu gelisah banget, kamu pinginnya cepat-cepat selesai gitu ya. Kamu gak tenang kalau pekerjaan kamu tuh belum selesai tepat waktu ya. Kamu berusaha banget untuk selalu tepat waktu, karena kalau enggak kamu akan gelisah di sini ya. Kamu sering gelisah kalau ngelihat orang susah, kamu sering gelisah kalau ngelihat orang kalau kamu nggak membantu orang lain ya gitu. Kalau kamu orangnya, apalagi kamu ini kan Libra, kamu kan empati banget. Jadi kalau kamu nggak membantu orang lain ya, itu kamu gelisah gitu ya. Dan kalau kamu udah bisa melakukan yang terbaik, kegelisahan kamu tuh hilang dalam sekejap itu. Jadi kamu tuh sering gelisah karena kamu mendeteksi energi-energi banyak orang di sini. Beberapa orang yang kamu temukan tuh, kalau kamu tiba-tiba ngerasa gelisah, nah itu berarti ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk mereka. Itu misalnya mereka lagi susah ya, kamu merasa ingin bantu, ya udah bantu. Tapi kalau ngerasa gelisahnya karena orang itu toksik, ya udah kamu hindari gitu. Jadi perhatikan tanda-tanda seperti itu ya. Kamu sering ngerasa gelisah tiba-tiba ketika kamu terhubung dengan seseorang. Banyak pertanyaan yang muncul di otak kamu. Ini orang kenapa ya? Ketika saya terhubung dengan dia tuh saya ngerasa gelisah dan mikirin dia terus. Terus di dalam kegelisahan kamu itu, kalau kamu mendapat petunjuk bahwa dia sedang susah membutuhkan pertolongan, ya udah bantu. Jangan segan-segan untuk membantu orang lain ya. Apalagi kalau dia benar-benar membutuhkan. Kamu tahulah ya, mana orang yang pantas dibantu, mana yang bakal memanfaatin kamu tuh. Kamu sudah bisa mendeteksi di situ ya, karena kamu udah spiritual tinggi. Jadi kamu akan mendapatkan petunjuk tentang baik buruk orang-orang yang kamu dealing, orang-orang yang kamu dekatin, orang-orang yang terhubung dengan kamu gitu. Jadi kalau kamu ngerasa gelisahnya, kenapa ya saya sering mikirin dia, kamu analisa ya, analisa hidup dia, apa kesulitan dia, orang ini layak nggak dibantu, ya udah kalau layak ya dibantu. Tapi kalau kamu ngelihat kamu ngerasa gelisah tapi kamu lihat orang ini nggak layak dibantu, tapi kenapa kamu kayak kasihan banget sama dia, coba kamu cek energi ya, karena bisa jadi orang itu memejik kamu ya. Terus gelisah itu, kalau tiba-tiba kamu ngerasa gelisah karena sesuatu yang mau kejadian sama kamu, misalnya ya ada sesuatu gitu ya yang mau terjadi kepada kamu tuh ya, kamu udah ngerasa gelisah duluan gitu. Apa sih, kenapa ya saya kok ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, atau ada sesuatu yang hilang gitu. Itu bakal kejadian tuh kalau kamu sering ngerasa gelisah terhadap itu ya. Tiba-tiba kamu ngerasa gelisah karena apa, akan kehilangan sesuatu, ngerasa kehilangan sesuatu, nah benar tuh akan kejadian ya. Atau kamu ngerasa gelisah karena ada seseorang yang mau datang gitu, ada hal-hal yang nggak baik yang mau terjadi sama kamu, itu tuh kamu udah gelisah duluan gitu. Dan benar tuh kejadian
Nah, kalau itu terjadi kepada kamu, maka itulah tanda-tanda kamu akan kaya, kamu akan sukses. Karena kalau orang mendapatkan petunjuk-petunjuk dari semesta itu, mereka yang sudah spiritual tinggi, mereka yang sudah dekat banget sama Tuhannya gitu. Makanya mereka tuh peka banget ya. Orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh ilahi itu adalah orang-orang yang sudah mendekatkan diri dengan ilahinya, baru mereka mendapatkan keberuntungan seperti ini gitu, diberikan hadiah gitu dalam bentuk pendeteksian gitu. Kepekaan kamu semakin tinggi, jadi wajar bila kamu sering gelisah tentang sesuatu yang akan terjadi gitu. Karena itu kamu sudah dibekali oleh Tuhan atau semesta ya, untuk supaya kamu bisa menjaga diri gitu, melindungi diri. Karena kalau kita udah sukses, pasti banyak yang mendekati, pasti banyak orang-orang yang berniat nggak baik. Makanya kamu diberikan kepekaan ya, supaya kamu bisa mawas diri, melindungi diri. Oke, kita cari inisial tempat atau nama kamu yang akan sukses ya, atau nama orang yang berdealing dengan kamu. Inisialnya mungkin ada di sini, orang-orang yang membawa cuan terhadap hidup kamu ya, membawa tanda-tanda kamu akan sukses itu. Kita cari tahu dari ya, inisialnya. Geserin dulu ya. Ada huruf G, O, F, R, C, U ya, U, D, A, I, H, V, N, K, M, S, T, Q, C, L. Untuk zodiak, orang yang bakal membawa dampak keberuntungan atau menjadi tanda-tanda kamu akan sukses, kamu akan berdealing dengan orang-orang seperti ini, seperti zodiaknya di sini. Atau kamu sering terhubung dengan orang-orang seperti ini, zodiak ini ya, secara intens. Capricorn, Virgo, Libra, Gemini. Jadi ini orangnya toksik ataupun orang-orang yang positif ya, orang-orang baik. Jelas mereka punya zodiak seperti ini ya, yang intinya dalam ketika kamu sering terhubung dengan mereka ya. Kamu kenal atau enggak kenal ya, kalau zodiaknya ini yang sering muncul di hidup kamu, sering nongol ya, maka itu sudah tanda-tandanya kamu akan sukses. Sini ada Capricorn, Virgo, Libra, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Taurus, Aries. Oke, kita cari angka keberuntungan, angka usia atau angka spesial, tanggal lahir, dan ya angka mungkin kapan kamu akan sukses ya, angka tanda-tanda yang akan kamu temukan, tanda-tanda khusus ya, yang berpetunjuk bahwa kamu akan sukses atau kamu akan kaya. Ada 35, ada 27, ada 31,
Ini mungkin tentang usia atau tanggal lahir, tanggal spesial, 35, 27, 31, 15, 10, 17, 25, 23, 12, 60. Wow, ada yang usianya 60 baru sukses nih, atau jalan ke 60 ya. 1, 3, 4, 22, 13, 26. Oke. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa sesuai, menggambarkan tentang tanda-tanda kamu akan sukses ya. Semoga kamu termotivasi juga dari sini ya. Semoga terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aminkan ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin konsultasi atau dibacakan secara pribadi tentang energi kamu, tanda-tanda kamu akan kaya itu seperti apa, silakan kontak saya ya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like. Kalau kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada Libra-Libra lainnya. Kali aja mereka membutuhkan informasi ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Libra.